Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Orang Dalam, channel yang akan membahas seputar rekrutmen CPNS dan info-info terbaru terkait dunia aparatur sipil negara. Nah, apa kabarnya teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Udah lama banget kita nggak update ya teman-teman, karena memang admin sendiri baru pembagian SK nih dan langsung masuk ke instansi, jadi masih penyesuaian tempat kerja baru lah sebagai aparatur sipil negara. Oke, pada video kali ini channel Orang Dalam akan membahas terkait alur proses pengadaan CPNS jika CPNS 2023 kembali dibuka. Nah, sekali lagi ya, ini asumsi ya teman-teman, jika CPNS 2023 kembali dibuka. Kemungkinan tahapan yang akan teman-teman lalui kita akan bahas pada video kali ini dengan berdasarkan pengalaman rekrutmen CPNS terakhir nih pada tahun 2021. Nah, ini dia teman-teman situs untuk melakukan pendaftaran CPNS atau aparatur sipil negara, sscasn.bkn.go.id, di mana situs ini adalah untuk pendaftaran CPNS tahun 2021 ya. Untuk tahun ke depan belum dapat dipastikan apakah masih dengan nama yang sama, tapi yang pasti BKN selaku penyelenggara seleksi calon aparatur sipil negara tentunya membuka satu pintu ya untuk SSCASN ini singkatan dari Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara. Ini webnya, teman-teman. Untuk hal pertama kali jika udah ada pembukaan CPNS nantinya, yang harus teman-teman lakukan adalah mempelajari website ini ya. Baik itu dari alur pendaftaran, kemudian pertanyaan yang sering muncul di bagian sini, bagian bantuan, informasi dan lain-lain ya. Jadi sangat penting untuk teman-teman mengetahui webnya terlebih dahulu. Nah, jadi secara umum itu mungkin tesnya teman-teman udah tahu ya, ada SKD, kemudian ada SKB. Nah, tapi di antara SKD dan SKB ini ada hal-hal yang penting ya. Jadi kenapa harus kita bahas juga? Nah, di sini di bagian bawahnya tinggal scroll aja. Nah, bagian pertama ini adalah pengumuman lowongan. Ini penting ya teman-teman ya, dimana kalau misalnya pengumuman lowongan, teman-teman itu harus bisa menganalisa dulu nih lowongan yang sesuai dengan latar belakang pendidikan yang akan teman-teman tuju, dan teman-teman udah memilih antara instansi daerah atau pusat. Nah, untuk informasinya teman-teman bisa lihat nih di layanan informasi, teman-teman bisa klik aja sebenarnya. Kemudian info lowongan. Nah, pasti ada info lowongan terlebih dahulu ya, sehingga teman-teman bisa nyari nih latar belakang pendidikan kita ada yang cocok gak sih dengan pembukaan CPNS tersebut. Misalnya jenis pengadaan CPNS, kemudian semua instansinya kita pilih salah satu. Teman-teman misalnya mau ke Kementerian Kesehatan. Nah, kalau misalnya tingkat pendidikannya kita kosongin aja, kita tinggal cari. Maka ini semacam filter lah. Nah, di sini langsung kelihatan ya, Kementerian Kesehatan ahli perawat pertama. Nah, langsung ke lihat pendidikannya nurse, jenis formasi lulusan terbaik. Nah, kebutuhannya 10 orang, kebutuhannya 1 orang, dan seterusnya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau melakukan pendaftaran, bisa melakukan pencarian lowongan terlebih dahulu. Ini banyak taktik. Bisa mengundur sampai memang betul-betul batas waktu yang udah mau habis pendaftaran. Teman-teman bisa lihat saingan yang udah daftar berapa. Jadi waktu tes itu memperbesar peluang teman-teman lah untuk lolos sampai tahap berikutnya. Karena emang juga ada sampai dengan tahap akhir itu dia cuma hanya sendirian. Jadi SKD cukup poin, maksudnya melewati ambang batas. SKB formalitas gitu. Jadi nggak perlu tes yang terlalu terbebani. Nah, setelah info lowongan, di sini ada lagi ya pendaftaran. Nah, setelah kita udah menentukan lowongan yang akan kita tuju sama dengan latar belakang yang kita ampuh, di sini teman-teman bisa melakukan pendaftaran. Nah, ini penting ya bagi tadi kita untuk penguasaan situs sscasn.bkn ya. Karena berkaitan dengan pendaftaran ini teknis lah sebenarnya. Ada dalam buku petunjuknya. Jadi gampang juga nih dalam menguasai SSCASN. Ini ada buku petunjuk untuk melakukan pendaftaran. Nah, semua data kita di-input, semua berkas kita scan, kita upload, kemudian jangan sampai salah. Kemudian dilanjutkan dengan tahapan berikutnya, langsung seleksi administrasi. Jika semua hal yang kita input sesuai dan benar adanya, ini akan diseleksi lah. Nah, ada teman admin ini pengalaman, misalnya S1 akuntansi. Nah, itu nggak bisa melamar ke yang D3 akuntansi.
ada teman admin yang mencoba ya S1 akuntansi, dia bilang kan D3 sama aja akuntansi, tapi udah nggak bisa sekarang. Jadi harus sesuai dengan latar belakang pendidikan. Apa yang dituliskan dengan ijazah terakhir itu adalah yang harus kita lamar pada situs SSC ASN. Lanjut ya, kalau misalnya kita aman di seleksi administrasi, langsung tuh ada pengumuman dari misalnya 100 orang yang lulus administrasi tinggal 80 orang. Nah, itu 80 orang akan mengikuti namanya tes ujian seleksi kompetensi dasar. Nah, ini berbasis CAT ya. Ini kalau misalnya kita lihat adalah sistem berbasis komputer ya untuk melihat kompetensi dasar. Nah, teman-teman bisa baca sendiri dari PAN-RB ini sangat-sangat terbuka ya. Jadi nanti kita login, terus nanti ada live ditampilkan di publik gitu. Jadi nggak ada tuh yang istilahnya CAT bisa tertutup. Salut juga sama BKN ya, karena diusut sampai sekarang juga masih banyak tersangka atau oknum lah untuk mencoba mengelabui sistem SSC ASN ini. Nah, sehingga kelihatan ya yang mana menggunakan aplikasi untuk mencurangi sistem itu kelihatan dah sekarang. Jadi nggak bisa lah ya istilahnya menipu sekarang ya. Nah, untuk SKD terdiri dari 3 nih. Yang pertama TWK, tes wawasan kebangsaan, terus TIU, tes intelijensi umum, kemudian yang terakhir adalah TKP ya, tes kepribadian. Nah, ada ambang batasnya nih, teman-teman harus mengetahui ambang batas tersebut. Nah, karena kita membahas tahapan-tahapan, nanti untuk serial untuk pembahasan ambang batas kita bahas di lain video ya. SKD kita harus masuk ke dalam 3 besar formasi. Nah, maksudnya apa? Kalau misalnya lowongannya ada 1, kita harus masuk ke peringkat 3 untuk lanjut ke tahap berikutnya. Kalau formasinya ada 2, ya tinggal dikali 3 ya, ada 6. Kita harus masuk ke peringkat 6. Jadi misalnya di antara tadi ya, ada 80 orang misalnya. Nah, untuk SKD, kita harus peringkat 3 besar nih untuk masuk ke SKB. Nah, kebetulan untuk tahun ini nilai SKD luar biasa ya, persaingannya agak tinggi-tinggi ya. 400 ke atas. Oke, kita lanjut ke bagian berikutnya, yaitu adalah SKB. Nah, untuk SKB tersendiri ini masih berbeda, ada perbedaannya antara instansi pusat maupun instansi daerah. Jadi kalau misalnya instansi daerah, CAT kembali, sistem komputer lagi terbuka. Teman untuk SKB di kementerian, itu ada yang menyesuaikan. Ada yang kesemapaan juga ya kalau nggak salah ya, tapi tergantung lah, ada wawancaranya, ada kementerian Agama misalnya ada wawancaranya, kemudian beda-beda antara satu kementerian dan kementerian yang lain sesuai dengan latar belakangnya. Nah, untuk yang daerah itu CAT kembali sesuai dengan bidangnya. Itu admin rasakan luar biasa ya, agak susah ya karena nggak banyak kisi-kisi yang terlihat. Nah, di SKB inilah sebenarnya peluang untuk salib menyalip poin ya, dimana untuk proporsi penilaian yang awalnya 100% itu ada bobotnya. SKD itu 40% bobot nilai keseluruhan integrasi, sedangkan untuk SKB sendiri adalah 60% bobotnya. Jadi kalau misalnya kita nih memperebutkan satu formasi, ada peringkat 1, peringkat 2, peringkat 3, kita di peringkat ketiga nih. Jangan merasa takut atau peluang kita tuh habis, karena kita bisa menyalip ke peringkat pertama jika kita serius pada SKB ini. Jadi SKB ini adalah momentum lah untuk menyalip di tikungan terakhir. Karena banyak ya teman admin ya, persiapan dengan luar biasa berhasil gitu. Berhasil menyalip dari peringkat 3 SKD menjadi peringkat pertama di SKB. Jadi di integrasi nilainya itu selisih sedikit unggul dari peringkat 1 SKD. Nah, berhasil menyalip sehingga integrasinya peringkat ke-1. Nah, untuk yang terakhir adalah pengumuman kelulusan. Setelah semua rangkaian proses teman-teman lewati, sampailah akhirnya pada kelulusan ya. Dimana untuk kelulusan sendiri itu sudah diumumkan secara integrasi. Nah, teman-teman di sini juga masih ada nih yang menggugurkan. Karena apa? Karena di sini diminta untuk pemberkasan akhir ya. Nah, kalau misalnya teman-teman tidak bisa memenuhi pemberkasan akhir ini, juga masih ada sistem pengguguran. Namun tergantung sama BKPSDM atau BKD masing-masing, bisa digantikan oleh yang selanjutnya sesuai dengan hukum yang berlaku ya. Jadi kalau misalnya ada peringkat 1 yang mengundurkan diri, peringkat 2 otomatis naik ke atas. Banyak juga yang kayak gitu. Jadi peringkat 2 nih, tapi tiba-tiba nih ada peringkat pertamanya yang mengundurkan diri. Jadi kalau misalnya ya namanya kita nggak tahu udah rezekinya, berarti peringkat 2 naik langsung pemberkasan gitu tiba-tiba. Jika sudah kelulusan pemberkasannya, dan paling terakhir yang sekarang kita rasakan nih adalah ini kayaknya lagi masa-masanya penyerahan SK CPNS. Nah, sampai di sinilah pengalaman admin ya, karena baru-baru ini penyerahan SK dan langsung masuk ke masa percobaan sebagai CPNS selama 1 tahun. Nah,
mungkin itu ya teman-teman rangkaiannya dari mulai pertama. Intinya dari setiap proses teman-teman itu harus tenang pertama, kemudian harus cermat membaca setiap info yang ada ya, karena kalau misalnya teman-teman nggak rajin baca nih nanti takutnya ada kelewat info sehingga menyebabkan teman-teman ini lengah lah. Jadi karena ini kan online nih sifatnya, tidak tatap muka, penting sekali untuk memahami petunjuk teknis. Nah, karena berkaitan dengan website antarmuka interface dari sscasn.bkn.go.id ini. Oke, mungkin itu aja konten yang dapat diberikan kali ini. Kalau misalnya teman-teman ingin nambahin, mau koreksi, boleh tinggal komen di bawah. Semoga kontennya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.